Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang terjadi di pasar modal kita hari ini yang bisa kita panggil market review untuk perdagangan terakhir di minggu ini tanggal 27 November 2020. Tadi pagi kami di Market Outlook menggambarkan bahwa hari ini market akan cenderung 51% dalam teritori merah karena banyaknya investor yang melakukan sell off. Dan ternyata kami salah, investor memang banyak yang melakukan sell off, khususnya investor asing. Tapi ternyata IHSG tetap bertahan di teritori hijau. IHSG sendiri dibuka di 5.773,555, turun ke titik terendahnya di pembukaan di 5.745,885. Kemudian di pembukaan sesi 2 sempat melaju kencang sampai titik tertingginya di 5.795,836 dan akhirnya ditutup di 5.783,335 atau menguat 0,41% atau 23,418. Sedangkan total transaksi di IHSG sendiri hari ini menaik daripada kemarin cukup tajam. Hari ini naik ke 16,682 triliun. Tercatat 275 saham menguat dan 206 saham melemah. Dan kalau kita lihat dari total market cap IHSG saat ini adalah 6.743,955 triliun. Dan investor asing hari ini mencatatkan total jual bersih senilai 1,06 triliun rupiah. Sedangkan kalau kita lihat LQ45 malah berbalik berlawanan dengan IHSG, di mana LQ45 benar-benar berada dalam teritori merah tipis, yaitu 0,07% atau melemah 0,67 poin ke 920,11. Sedangkan kurs rupiah saat ini adalah 14.115. Posisi terakhir WTI oil atau minyak adalah 44,59 US dollar per barel. Sedangkan harga emas dunia ada di 1.807,10 US dollar per barel. Per US dollar per troy ounce atau 819.489 kalau kita rupiahkan. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang dijual oleh investor asing, BBCA menjadi pemuncaknya dengan total transaksi sebesar 560 miliar rupiah, net foreign sale 195 miliar, dan sahamnya turun 1,47% atau 475 poin ke 31.925, sekaligus menjadi yang paling banyak penurunannya dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing. Di tempat kedua ada HM Sampurna. HM Sampurna sendiri dijual oleh investor asing sebesar 92,3 miliar dengan total transaksi 278,2 miliar. Sahamnya naik 15 poin atau 0,95% ke 1.600 rupiah. Di tempat berikutnya ada BBNI. BBNI mencatatkan total jual bersih oleh investor asing sebesar 73,68 miliar rupiah. Dengan total transaksi di BBNI adalah 408,9 miliar rupiah dan sahamnya naik 50 poin atau 0,79% ke 6.350. Lalu di posisi berikutnya ada Unilever atau UNVR yang net foreign sale-nya adalah 68,02 miliar rupiah dengan total transaksi sebesar 134,5 miliar, dengan harga sahamnya tetap
di harga 7.750 seperti kemarin. Di tempat berikutnya ada Akra yang mencatatkan net foreign sale sebesar 63,26 miliar rupiah dengan total transaksi 137,6 miliar dan sahamnya tidak mengalami perubahan harga, tetap di 2.900. Lalu kita pindah ke saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Ternyata ada saham yang tidak lazim jadi juaranya, yaitu ICBP. Kali ini ICBP melakukan transaksi sebesar 292,1 miliar dengan total net foreign buy sebesar 107,05 miliar. Dan ICBP juga menjadi saham yang naiknya paling banyak di dataran saham-saham yang dibeli oleh investor asing ini, naik 475 poin atau 4,69% ke 10.600. Di posisi kedua ada TLKM. TLKM mengalami transaksi sebesar 566,7 miliar dan total net foreign buy sebesar 61,3 miliar. Sahamnya turun 10 poin atau 0,29% ke 3.460. Di posisi berikutnya ada MDKA. Total transaksi 376,2 miliar dan net foreign buy 44,15 miliar dan harganya naik 75 poin atau 3,97% ke 1.965. Di tempat berikutnya ada United Tractor dengan net foreign buy 26,3 miliar dan total transaksi 126 miliar dan sahamnya naik 225 poin atau 0,92% ke 24.725. Dan di tempat terakhir ada HEAL. HEAL mencatatkan total net foreign buy sebesar 5,8 miliar rupiah dengan total transaksi 19 miliar. Dan HEAL sendiri mengalami kenaikan yang cukup fantastis 240 poin atau 6,52% ke 3.920. Dan kita pindah langsung ke bursa regional Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang naik 0,4% atau 107,4 poin ke 26.644,711. SSIC atau Shanghai Composite Index naik 1,14% atau 38,580 poin ke 3.408,310 sekaligus menjadi pemimpin di Asia. Hang Seng Indeks Hong Kong naik tipis 0,28% atau 75,23 poin ke 26.894,680. Sedangkan Straits Times Index Singapura menjadi satu-satunya yang berada dalam teritori merah, melemah tipis 0,06% atau 1,66 poin ke 2.855,820. Dolar indeks atau DXY kembali mencatatkan pelemahan 0,04% ke 91,95. Sedangkan bursa Eropa yang sudah dibuka saat ini, FTSE 100 Index London, indeks dari negara Britania ini mengalami pelemahan 0,38% atau 24,11 poin ke 6.338,820. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman ini naik 0,27% atau 35,609 ke 13.322,180. Dan Dow Jones Index Future naik 56 poin atau 0,19% ke 29.884. Dan dari beberapa data yang kita lihat, kami bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa kemungkinan besar hari Senin setelah 2 hari hijau, market akan koreksi sebesar 51%. Kenapa koreksi? Karena ya sudah naik cukup banyak, perlu sedikit ya ada yang take profit. Kemudian hari Senin adalah hari yang biasa sering dipakai blind fly karena tidak adanya atau jauhnya jarak dari market Eropa dan Amerika. Tapi kenapa hanya tipis? Karena memang indeks kita atau IHSG memang sedang berada dalam fase yang sangat strong uptrend atau strong bull. Jadi anything can happen, ya, semua bisa terjadi. Selalu siap-siap dengan trading plan Anda.
dengan stop loss Anda, trailing stop Anda. Dan semoga konten ini menjadi manfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.